Shalom, selamat sore jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di kebaktian virtual Gereja Kristen Indonesia di San Francisco. Sebelum kita masuk ke dalam doa pembukaan, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Kalau hari ini kami semua diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah kebaktian minggu hari ini. Terima kasih juga Tuhan atas semua berkat-Mu yang kami sudah terima dari kehidupan kami, baik di dalam kesehatan, kekuatan, dan kesejahteraan di dalam keluarga kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Kami siap membuka hati dan pikiran kami. Kiranya Roh Kudus-Mu masuk di dalam hati kami masing-masing, agar semua firman yang Kau sampaikan lewat pendeta kami, Evangeline Pua, menjadi berkat bagi kami semua. Berkati dan urapi pendeta Evangeline Pua untuk menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu pembukaan. As the dew pattern fall, the water stole my soul long enough for thee. You alone are my heart desire, and I long to worship thee. You are my strength, my shield. To you may my spirit flee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit flee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Jemaat yang terkasih, marilah kita memulai ibadah kita pada sore hari ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara dunia kini dan selamanya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Putra Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9 menyaksikan bagi kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita bersatu dalam doa. Dengan kepala tertunduk dan penuh rasa malu kami datang kepadamu Tuhan, memohon ampun, memohon belas kasihan-Mu, sehingga apa yang telah kami perbuat yang menyakiti hati kami, hati sesama kami, dan terlebih hati-Mu ya Bapa, kiranya Engkau ampuni dan sucikan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Sebagai yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Matius 11 ayatnya yang ke-28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah firman Tuhan. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman mengasihiku. Karena teman mengasihiku. Aku hendak teguh senantiasa walau besar tantangan dunia. Aku hendak tetap teguh perkasa karena ku tahu rintangan karunia. Karena ku tahu rintangan karunia. Memulai pembacaan dan pemberitaan firman kita pada sore hari ini, kita bersatu di dalam doa memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa.
Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kesempatan di mana kami boleh bersekutu walaupun secara virtual untuk kembali mendengar firman dalam kehidupan kami supaya kami boleh melangkah, supaya kami boleh bertindak, supaya kami boleh hidup dalam terang kasih-Mu. Tuntunlah kami ya Bapa dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami tidak hanya mengerti dan mendengar, tetapi menjalankannya dalam kehidupan kami. Amin. Selamat sore semuanya. Firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari kitab Kejadian 29 ayat yang ke-15 sampai dengan ke-28 yang berbunyi demikian. Yakub di rumah Laban. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi, tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel, aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Demikianlah firman Tuhan. Today's Bible reading is from the book of Matthew, chapter 13, verses 44 until 52. The parable of the hidden treasure and the pearl. The kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy he went and sold all he had and bought that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of the great value, he went away and sold everything he had and bought it. The parable of the net. Once again, the kingdom of heaven is like a net that was let down into a lake and caught all kinds of fish. When it was full, the fishermen pulled it up on the shore. Then they sat down and collected the good fish in the baskets, but threw away the bad fish. This is how it will be at the end of age. The angels will come and separate the wicked from the righteous and throw them into the blazing furnace, where there will be weeping and gnashing
gnashing of teeth. Have you understood all these things? Jesus asked. Yes, they replied. He said to them, therefore every teacher of the law has become a disciple of the kingdom of heaven. It's like the owner of a house who brings out of his storeroom new treasures as well as old. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, izinkanlah saya membaca beberapa penggalan wawancara dari artikel di kompas.com dengan judul Kawin Tangkap di Sumba, Diculik untuk Dinikahi, Citra menangis sampai tenggorokannya kering. Begini bunyinya. Tapi saat itu ada 2 orang yang memegang tangan saya di belakang. Saya tidak punya kekuatan. Saya menangis sampai tenggorokan saya kering. Mereka berusaha untuk memberi air, tetapi saya tidak mau. Karena terus menangis sepanjang malam, tidak tidur, saya rasa benar-benar sudah mau mati. Sungguh ini kisah yang sangat pilu yang dialami bukan hanya Citra, tapi juga banyak perempuan di Sumba dan di berbagai tempat lainnya sebagai akibat dari fixed marriage, perkawinan yang telah diatur. Jemaat yang terkasih, kalau saja Kompas bisa mewawancara kedua tokoh perempuan yang ada dalam kisah Yakub yang kita baca sore hari ini, Lea dan Rahel, dan menanyakan kepada mereka bagaimana perasaan mereka yang telah diatur pernikahannya oleh ayah mereka sendiri, kira-kira apa yang akan mereka sampaikan? Beranikah mereka mengungkapkan isi hati dan perasaan mereka? Lea dan Rahel memang bukan diculik, ditangkap, atau dianiaya seperti yang dialami oleh Citra dan perempuan-perempuan lainnya yang bernasib sama. Tetapi ada kemiripan dari kedua kisah atau peristiwa ini. Walaupun kejadiannya berpaut ribuan tahun yang lalu, tetapi ternyata masih ditemukan dalam masyarakat kita di Indonesia atau bahkan di sini di Amerika berbagai bentuk diskriminasi dan eksploitasi terhadap kaum perempuan. Saudara-saudara yang terkasih, pertanyaannya adalah di manakah ketulusan dalam kejadian ini? Adakah ketulusan ketika Laban menukar kedua anaknya sebagai upah untuk pekerjaan Yakub? Adakah ketulusan ketika Yakub bekerja untuk mendapatkan kedua anak Laban? Adakah ketulusan kedua putri Laban ketika mereka harus mengatakan ya kepada ayah mereka karena mereka sebagai perempuan tidak punya hak terhadap tubuh atau kehidupan mereka sendiri? Ketika tema ibadah di sore ini tetap berhati tulus, lalu bagaimana atau apakah sebetulnya ketulusan itu dikaitkan dengan karakter Lea, Rahel, Laban, dan Yakub? Apa itu ketulusan? Bagaimana kita memaknai ketulusan? Saudara-saudara yang terkasih, ketulusan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sungguh, bersih hati, jujur, tidak pura-pura, tidak serong. Atau dengan kata lain, tidak ada U di balik B, tidak ada udang di balik batu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, tulus atau sincere itu sendiri berarti free from pretense or deceit, jauh dari kepura-puraan. Sincere itu sendiri berasal dari bahasa Latin, sincerus, yang berarti bersih, clean, atau murni. Namun yang menarik adalah ada pandangan seorang pakar antropologi yang mengatakan bahwa sincere ternyata antara barat dan timur, antara budaya dan timur, budaya barat dan budaya timur memiliki perbedaan.
Sederhananya, sincere dalam budaya barat adalah perasaan murni seseorang atau apa sesungguhnya perasaan seseorang yang diutarakan. Sedangkan dalam budaya timur, hal ini belum tentu sama. Karena tulus itu berhubungan dengan sikap tanggung jawab dalam menjalankan peran sosial seseorang. Contohnya, bagaimana seseorang atau bagaimana seorang anak dengan sepenuh hati merawat orang tuanya, walaupun mungkin itu bukan hal yang dia sukai. Tetapi yang dicari di sini, yang ingin dilihat adalah kesungguhan hatinya. Dalam pemahaman Barat, ketulusan menyiratkan aspek personal. Orang itu sendiri yang tahu bagaimana perasaannya. Sedangkan dalam pemahaman Timur, tulus itu mengindikasikan tuntutan komunal atau tuntutan sosial, tuntutan bersama. Dengan kata lain, tulus bukan hanya suatu wujud perasaan atau ekspresi pribadi, tetapi juga ketulusan atau tulus adalah tuntutan sikap dalam kehidupan bersama orang lain. Berdasarkan definisi di atas, mari kita lihat para tokoh bacaan kita, Yakub, Laban, Rahel, dan Lea. Yakub merupakan tokoh yang unik karena ia digambarkan sebagai sosok yang sering mengakali atau menipu orang lain. Being a trickster. Menipu Esau ketika meminta hak kesulungannya. Menipu Ishak ketika berpura-pura sebagai Esau. Dan juga menipu Laban. Yang walaupun dalam cerita kita pada sore hari ini, Labanlah yang menipu Yakub. Di manakah letak ketulusan Yakub? Apakah ketika ia menjalani 14 tahun bekerja kepada Laban? Apakah dengan imbalan Lea dan Rahel di pikirannya, Yakub masih bisa dikategorikan sebagai yang tulus? Lalu tokoh berikutnya Laban, ia juga adalah seorang yang menipu. Dia menipu dan memanfaatkan Yakub. Tokoh berikutnya Lea dan Rahel. Mungkin saja kita bisa melihat ketulusan di antara kedua adik kakak ini. Seperti yang digambarkan dalam bacaan kita Kejadian 29 ayatnya yang ke-15 sampai 28. Bahwa mereka bisa menerima permintaan ayah mereka, menerima Yakub dan menerima satu sama lain menjadi istri Yakub. Menerima tuntutan sosial dan budaya patriarkal saat itu. Tapi apakah ketulusan juga ada dalam hati mereka? Bagaimana sesungguhnya perasaan mereka? Apakah ada pergulatan batin? Apakah ada kemarahan? Ini adalah sesuatu yang tidak digambarkan dalam cerita kita. Tapi jika kita berandai-andai menjadi Lea dan Rahel, pasti saya dan saudara tidak mau dimadu. Tidak mau dibanding-bandingkan. Tidak mau dikawinkan dengan yang bukan kekasih hati kita. Dan mungkin kita akan berontak dan mengatakan tidak untuk Laban. Lalu apa ketulusan itu? Bagaimana kita memaknai tema tetaplah tulus dalam kisah cinta segitiga ini? Saudara-saudara yang terkasih, ketulusan memang sering disandingkan dengan pemberian. Memberi barang, memberi waktu, memberi tenaga, memberi pikiran, memberi perasaan dengan sepenuh hati dan sesungguh-sungguhnya. Tetapi dalam kisah Lea dan Rahel, ketulusan juga adalah menerima apa yang terjadi sebagai bagian dari rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Belajar dari Lea dan Rahel, ketika ada hal-hal yang tidak bisa kita atur, kita kontrol, maka yang kita bisa lakukan adalah menerima semuanya itu, berbesar hati. Walaupun nanti dalam kisah selanjutnya kita melihat bahwa ada rasa cemburu di antara keduanya. Jemaat yang terkasih, keadaan kita saat ini, apapun itu, mungkin kita berharap atau tidak berharap akan menjadi seperti ini.
bahwa kita harus kehilangan pekerjaan kita, sebagian atau seluruhnya. Kita harus merubah total kebiasaan kita, our lifestyle. Kita harus pakai masker kemana-mana, harus membawa hand sanitizer, hanya untuk pergi keluar membuang sampah kita, atau jogging. Kita harus hidup dalam kecemasan, ketidakpastian. Yes, this is our present life. This is our reality. We are living uncertainties due to this pandemic. Jadi bagaimana kita harus bersikap? Bisakah kita tulus? Ya, tulus dan tetaplah tulus. Tulus menjalani apa yang harus kita jalani. Tulus menerima situasi sulit ini. Dalam ketulusan ada semangat untuk tetap berjalan walaupun harus bertati-tati. Dalam ketulusan ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dalam ketulusan ada kepekaan terhadap keadaan, situasi, dan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Dalam ketulusan kita mampu turut berbela rasa dengan mereka yang menderita. Dalam ketulusan juga ada keberanian dan ada perjuangan untuk diri sendiri dan orang lain. Khususnya bagi mereka yang ditindas, didiskriminasi, dan dieksploitasi dalam berbagai macam bentuk seperti apa yang dialami Citra dan teman-temannya. Dalam ketulusan kita menyapa diri sendiri dan orang lain dengan kasih. Dalam ketulusan kita menghadirkan Allah di dalam hidup kita, merasakan kehadiran dan kekuasaannya atas hidup ini, supaya orang lain di sekitar kita pun turut merasakannya. Sama seperti biji sesawi dan ragi yang begitu kecil seperti kesaksian di Injil Matius 13, tapi berguna dan mampu menghasilkan sesuatu yang besar, yang luar biasa. Begitu juga dengan kehidupan kita yang dijalani dengan ketulusan. Harta bagi Yakub, upah bagi pekerjaannya selama 14 tahun, mungkin adalah Lea dan Rahel. Bagi saya dan saudara, harta paling berharga seharusnya adalah iman kita kepada Tuhan. Termasuk di dalamnya bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi keluarga dan sesama. Bagaimana kita dengan apapun yang Tuhan karuniakan kepada kita, mampu menjadi berguna bagi orang lain. Mampu menghadirkan tanda pemerintahan surga atau the reign of God itu bagi siapapun yang kita jumpai setiap saat. Salah satunya adalah dengan tetaplah tulus. Ya, tetaplah tulus. Berjalan terus dalam iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memampukan kita. Amin. Seringkali dunia menawarkan kasih yang tak abadi, kasih yang sementara, bersifat pura-pura. Seringkali dunia kasih yang tak sejati, kasih yang menjatuhkan, buatku jauh darimu Tuhan. Bukan itu yang ku perlukan, bukan itu yang ku mau, hanya ku perlu pribadimu Tuhan
bukan itu yang ku dambakan, bukan itu yang ku rindukan. Hanya ku mau tinggal dalam kasih-Mu. Seringkali dunia menawarkan kasih yang tak abadi, kasih yang sementara, bersifat pura-pura. Seringkali dunia mendambakan kasih yang tak sejati, kasih yang menjatuhkan, buatku jauh dari-Mu Tuhan. Bukan itu yang ku perlukan, bukan itu yang ku mau. Hanya ku perlu pribadi-Mu, Tuhan Yesus. Bukan itu yang ku dambakan, bukan itu yang ku rindukan. Hanya ku mau tinggal dalam kasih-Mu. Bukan itu yang ku perlukan, bukan itu yang ku mau. Hanya ku perlu pribadi-Mu, Tuhan Yesus. Bukan itu yang ku dambakan, bukan itu yang ku rindukan. Hanya ku mau tinggal dalam kasih-Mu. Hanya ku mau tinggal dalam kasih-Mu. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih, sumber segala berkat bahkan hidup itu sendiri. Kami mengucap syukur Bapa untuk segala kebaikan, segala berkat yang Kau karuniakan dalam kehidupan kami sampai pada sore hari ini. Kami mengucap syukur untuk segala berkat makanan, minuman, tempat tinggal, kebutuhan-kebutuhan kami yang boleh kami cukupi ya Bapa. Terima kasih untuk semua itu. Kami mengucap syukur juga Bapa atas kehidupan ini Bapa, di mana kami boleh merasakan kasih dan penyertaan-Mu bagi kami yang ditambahkan usianya ya Bapa. Terima kasih atas semua itu ya Bapa. Bagi kami yang boleh menjalani penambahan atau boleh merayakan ulang tahun pernikahan kami mengucap syukur ya Bapa, di dalam kehidupan rumah tangga kami, Engkau selalu hadir dan tidak pernah meninggalkan jejak langkah kami. Kami mengucap syukur untuk keluarga kami ya Bapa, di mana kami boleh merasakan berbagi kasih cinta kami ya Bapa.
Kami mengucap syukur untuk pekerjaan kami, pendidikan kami, dan kami mengucap syukur untuk persekutuan kami GKI San Francisco. Bapa di surga, dalam keadaan ketidakpastian ini Bapa, mampukanlah kami untuk tetap melangkah dengan tegar. Berikanlah kami iman, pengharapan ketika kami berada dalam ketakutan. Berikanlah kami iman, ketulusan ketika kami dalam keadaan yang mencekam ini tetap harus melayani, harus memberi kasih kepada orang di sekitar kami. Bapa di surga, berikanlah kami iman, kepasrahan, dan keyakinan bahwa semua ini boleh kami lewati bersama-sama dengan Engkau. Kami mengucap syukur untuk bangsa dan negara ini ya Bapa, di mana kami boleh tinggal, di mana kami boleh bersekutu dan menyaksikan iman kami dalam keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan dalam kehidupan persekutuan kami. Bapa di surga, ini kami, ini doa kami, ini harap kami, ini iman kami, yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat GKI San Francisco yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang kita semua bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala tempat dan abad, marilah kita bersama-sama menyatakan iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini adalah warta jemaat untuk minggu ini. Bagi jemaat yang membutuhkan konsultasi pastoral, dapat menghubungi majelis atau pendeta Evangeline Poa melalui nomor 415 685 5979
atau mengirimkan email ke session@gkisf.org. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun, anniversary, ataupun peristiwa penting lainnya. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur, Jemaat dapat memberikan persembahan melalui Thanksgiving ke nomor 415-532-2225 atau secara online melalui website berikut ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui Zelle ke email gkisf1991@gmail.com. Jemaat dapat transfer uang atau mendepositkan cek ke Bank of America atas nama GKI San Francisco. Untuk nomor account dan routing number dapat dilihat di WhatsApp grup GKI San Francisco. Dalam masa-masa social distancing ini, majelis ingin mengundang jemaat untuk tetap berpartisipasi dalam persekutuan dengan umat Tuhan. Berikut ini adalah kegiatan virtual gereja kita. Doa malam setiap hari Senin, jam 8:30 sampai 9:30 malam. Pemahaman Alkitab setiap hari Kamis malam, jam 8:30 sampai dengan jam 8:30. Sunday School setiap hari Sabtu pagi, jam 11 sampai 11:30. Youth Fellowship setiap hari Sabtu malam, jam 8 sampai dengan jam 9. Info lebih lengkap mengenai kegiatan ini dapat dilihat di WhatsApp grup GKI San Francisco. Kami juga mengundang jemaat untuk menghadiri virtual social hall setelah ibadah ini selesai. Demikian warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Sampai jumpa minggu depan, jam 4 sore di channel yang sama. Stay healthy and safe. Tuhan memberkati. Our thanks, O God, for fathers who follow in Thy way, and who with glad and trusting heart exalt Thee every day. Our thanks, O God, for fathers who show by word and deed commitment to Thy will and plan, and Thy commandments heed. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Aku hendak tetap menjadi kawan bagi yang hatinya penat sendu, dan kasihku ingin terus ku bagikan, serta imbalan tiada ku perlu, serta imbalan tiada ku perlu. Aku hendak rendah hati selalu, karena ku tahu betapa ku lemah. Aku hendak menolong sesamaku, Allah Esa selalu ku sembah, Allah Esa selalu ku sembah.
Pergilah dalam damai, tetaplah tulus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dan damai sejahtera yang memampukan kita untuk tulus dalam berpikir, dalam berkata, dan dalam berperilaku, yang bersumber dari Allah Bapa, Putra Tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan perantaraan Roh Kudus, kiranya mengiringi langkah kita kini dan selamanya. Amin.